Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Kasih-Nya sempurna atas saudara dan saya. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu Roh Kudus yang terus menolong memampukan kami dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan untuk kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi kami supaya kami mengerti dan setia sukacita untuk taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 141 ayat yang ketiga. Tertulis demikian. Awasilah mulutku, ya Tuhan. Berjagalah pada pintu bibirku. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam ilmu psikologi ada sebuah metode yang disebut sebagai self-talk, yaitu berbicara kepada diri sendiri. Dan apa yang dibicarakan terhadap diri sendiri adalah kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun. Self-talk ini dianggap sebagai sebuah metode untuk terapi, supaya ada hal-hal yang positif yang muncul, pikiran positif, kemudian ucapan yang positif yang pada akhirnya akan membangun kehidupan diri pribadi. Sebenarnya sebelum self-talk ini, saudara, Alkitab sudah menyatakan kepada setiap kita lewat firman Tuhan bagaimana seharusnya kita menjaga ucapan-ucapan kita, supaya ucapan kita tidak menghancurkan diri kita pribadi, tapi memberkati. Dalam Mazmur 141 ayat yang ketiga ini dikatakan, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Setiap hari saudara, seringkali kita menjaga pintu dengan baik. Kita menjaga pintu rumah kita agar tertutup rapat, tidak dimasuki maling. Kita menjaga pintu mobil kita. Kita berusaha untuk menutup pintu gerbang untuk masuk ke lingkungan kompleks di tempat kita tinggal. Kita berusaha untuk menjaga dengan menutup pintu rapat-rapat. Tapi yang kita lupa, saudara, pintu bibir kita tidak kita jaga. Kita tidak mengawasi mulut kita. Kita membiarkan mulut kita mengucapkan kata-kata yang justru bukan membangun diri kita, tapi menghancurkan. Bukan memberkati diri kita, tapi mengutuk. Ucapan mulut kita tanpa kita sadari punya kekuatan. Ada kuasa di sana. Bahkan disebutkan dalam Amsal 18 ayat 21 bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Apa yang kita ucapkan punya dampak dalam hidup kita. Dan ini semua tergantung diri kita sendiri, tergantung pribadi kita masing-masing. Apakah kita mau mengucapkan berkat bagi diri kita, atau mengucapkan kutuk, mengucapkan perkataan membangun, atau mengucapkan perkataan yang meruntuhkan. Setiap malam hari ketika kita akan kembali beristirahat, ketika kita akan tidur, ambil waktu untuk kembali merenungkan apa yang sudah terjadi di hari ini. Dan kita ingat akan firman Tuhan. Mungkin hari ini ada hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita yang terjadi. Menghadapi itu, saudara, jangan kita kutuki diri kita dengan mengatakan saya memang pantas untuk gagal. Penyakit saya tidak akan sembuh-sembuh. Masalah saya tidak akan pernah selesai. Jangan berbicara demikian, saudara. Ucapkanlah kata-kata yang selaras dengan firman Tuhan. Katakan, aku kuat, aku bisa karena Tuhan. Tuhan akan menolongku dan menyembuhkan aku dari segala sakit yang aku alami. Saya pasti bisa menghadapi setiap perkara yang ada. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada saya. Dan dengan kekuatannya saya pasti dimampukan.
Saya pasti berhasil dalam rencana Tuhan. Tuhan punya rencana baik buat saya. Ucapkan kata-kata berkat, saudara. Ucapkan kata-kata yang membangun kehidupan saudara. Jangan hanya kepada orang lain kita ucapkan kata-kata yang membangun, tapi ucapkan juga kepada diri kita sendiri. Kata-kata yang menghidupkan, bukan yang mematikan. Kata-kata yang membangun, bukan meruntuhkan. Dan kata-kata berkat, bukan yang mengutuk. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya untuk berbicara yang baik kepada diri kita masing-masing secara pribadi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Sungguh luar biasa kasih-Mu atas kami, sehingga Engkau menegur kami dengan firman-Mu, menyadarkan kami bahwa kami harus menjaga perkataan kami, harus mengucapkan berkat bagi diri kami, mengucapkan kata-kata yang membangun untuk menghidupkan dan memberkati diri kami. Mampukan kami Tuhan, tolong kami Roh Kudus, penuhi hati kami dengan firman-Mu, dan oleh kepenuhan oleh firman-Mu itu, kami mengucapkan kata-kata berkat, ucapan janji firman atas diri kami pribadi. Terima kasih Bapa, berkati kami di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami, lingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu, bangunkan kami besok pagi dengan kekuatan baru. Lawat setiap kami Tuhan, yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, persoalan. Nyatakan kuasa kesembuhan, pemulihan, pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Kami percaya ada mujizat, ada jalan keluar, ada pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Berkati bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Curahkanlah rahmat kasih karunia-Mu, sehingga setiap orang dari segala bangsa percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.